Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, rekan siswa. Pada ini saya akan membahas tentang mata kuliah siaran sebagai salah satu tugas yang diemban kepada saya yang ditugaskan oleh fasilitator terkait saya pemula ya saat ini sama-sama apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat oleh siswa sekalian kan grab informasi keilmuan yang saya sampaikan. Saya akan pertama share screen dulu ya, tentang saya ampu mengenai program siaran radio. Nah, sudah dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa, oleh Angga terlihat? Udah Pak. Baik, kita mulai saja ya. Pertama, tugas ini mengenai tentang manajemen program siaran radio atau tugas and jobs course ya. Selama sini saya mengikuti latihan pada dosen pemula ya tahun 2024. Institusi saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah pada program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan ini salah satu tugas yang memang diharuskan kepada para siswa di PKDP untuk melakukan rangkaian pembelajaran yang interaktif. Jadi nanti teman-teman ke depan saya akan mengadakan kuis di mana akan terlihat apa yang saya sampaikan itu dapat diterima oleh rekan sekalian. Baik, lalu apa yang akan saya sampaikan? Pertama mengenai profil lulusan. Nanti kita akan kemana profil lulusan kita itu sebagai mahasiswa di program studi komunikasi penyiaran Islam. Yang kedua itu capaian profil lulusan. Artinya ketika profil lulusan itu sudah tersedia, maka capaian-capaian profil lulusannya seperti apa? Apakah mudah? Apakah bersinergi dengan apa yang kita lakukan sekarang? Kemudian dari capaian profil lulusan itu kemudian kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi saat ini saya memegang manajemen program siaran radio. Jadi yang saya sampaikan itu tentang capaian pembelajaran mata kuliah program saja. Kemudian nanti ada capaian proses pelajaran. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, apa sih profil lulusan kita itu? Yang pertama yaitu praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa menjadi salah satu aktor ahli ya yang mampu memberikan solusi terhadap komunikasi baik yang bersifat dunia nyata maupun yang bersifat cyber atau dunia media, karena sekarang kita itu ya tidak jauh berbeda dengan analisis dua itu, pertama di dunia nyata kemudian di dunia maya. Nah itu dihubungkan dengan media penyiaran. Artinya mata kuliah ini selain berhubung pada konteks komunikasi secara individu, itu juga mengkaitkan dengan komunikasi publik. Artinya media penyiaran itu dijadikan salah satu media yang mampu menyampaikan informasi secara massal, begitu ya. Lalu bagaimana kedua, CPL atau capaian profil lulusan memahami komunikasi penyiaran. Artinya rekan-rekan juga selain menjadi praktisi, artinya ada tonggak yang harus dicapai oleh teman-teman, yaitu memahami komunikasi penyiaran untuk lebih menggapai profil lulusan itu seperti apa. Selanjutnya yaitu CPMK atau capaian ya pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami
komunikasi publik dan komunikasi massa, mahasiswa dapat menjelaskan media penyiaran radio, dan mahasiswa dapat menjelaskan manajemen program siaran radio. Nanti ke depannya kita selain akan membahas tentang media penyiaran juga berkaitan dengan manajemen, karena siaran itu begitu kompleks ketika dia materi-materi siaran itu banyak, ketika dia tidak diatur, dia tidak dialokasikan, tidak eh, dipakai dengan sebenar-benarnya, maka dia akan membuat sebuah ketidakpastian. Maka di sini perlu adanya manajemen. Selanjutnya itu ada yang namanya CPP mahasiswa ya. Tadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen program siaran. Kemudian mahasiswa mampu menelaah manajemen program. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan manajemen program siaran itu seperti apa gitu. Ya, selanjutnya apa yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang pertama banyak sekali ruang lingkup radio ya, dari mulai pengertian, sejarah, tujuan, fungsi kegunaannya seperti apa, kemudian undang-undang dan hukum keradioan. Selanjutnya perkembangan radio dari mulai ada, kemudian mulai berkembang, kemudian pada masa sekarang radio itu seperti apa, kemudian nanti ke depannya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang siaran radio dari masa ke masa. Ini berkaitan dengan produksi atau berkaitan dengan proses penyiaran radio itu sendiri. Karena um, semakin berkembang materi-materi yang ada untuk bidang penyiaran itu semakin menghasilkan teknik-teknik yang berbeda dari siaran ke siaran, dari siaran lalu ke siaran sekarang. Nah, itu. Masih topik bahasan selanjutnya kita akan memahami tentang program-program radio. Ini bisa disiasati dengan perbandingan, komparasi ya antara siaran radio atau program-program radio pada masa lalu seperti apa, kemudian pada masa sekarang bagaimana. Ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya ya kita akan memahami tentang manajemen dari mulai pengertian seperti apa, tujuan, kemudian kegunaannya, kemudian manfaatnya bagaimana. Selanjutnya teori manajemen. Teori manajemen itu nanti kita ada beberapa pembahasan misalkan dari teori manajemen klasik, kemudian teori manajemen neoklasik atau teori manajemen modern atau teori manajemen kontemporer. Nah, itu akan berhubungan dengan program siaran itu sendiri. Manajemen pada aspek yang lain. Nah, ini berkaitan dengan manajemen-manajemen. Misalkan tadi dijelaskan teori manajemen program siaran atau teori manajemen komunikasi massa. Kita akan membahas bagaimana sih teori manajemen yang digunakan pada ilmu-ilmu yang lain, misalkan ilmu ekonomi, ilmu pendidikan. Itu berbeda. Nanti ada hubungannya. Masih topik bahasan, nanti kita akan di topik yang selanjutnya yaitu manajemen program siaran radio seperti apa, kemudian dampak manajemen program siaran radio pada perusahaan itu sendiri. Ketika radio dikelola dengan baik, teratur, maka dia akan berdampak seperti apa pada radio itu sendiri. Kemudian dampak manajemen program siaran radio pada pengguna. Nah, nanti hasilnya seperti apa bagi pengguna ketika radio itu menerapkan manajemen ya. Selanjutnya itu ada manajemen program siaran radio dakwah. Ini berkaitan dengan mata kuliah, artinya ada ciri khas yang kekhususan. Karena ketika bidang dakwah itu tidak tidak menemukan formulasi yang tepat, ya yang tepat itu akan menghasilkan dampak yang tidak baik untuk perkembangan dakwah itu sendiri. Nah, gitu. Pertama, ruang lingkup radio. Hakikat radio itu seperti apa? Ya, radio itu adalah alat untuk memberikan informasi baik secara individu maupun massa kepada halayak ramai gitu ya, baik halayak ramai. Dulu itu kan adanya radio itu untuk perkembangan ya komunikasi ya dari satu sudut kepada sudut yang lain sehingga dapat dinikmati oleh sekian banyak orang ya. Itu hakikat radio itu. Jadi radio itu adalah alat informasi yang dapat menghubungkan antara satu frekuensi atau satu informan kepada informan yang lain. Kemudian bagaimana sejarah radio?
Radio itu berkembang sangat pesat sekali ya, mulai dari tahun abad ke-18, kemudian 19 mulai adanya radio yang memunculkan pada arah komersialisasi. Nah, pada arah komersialisasi dibisniskan gitu. Sejarah radio ya, kalau kita amati dulu radio berkembang pada masa Marconi ya, George Marconi ini semakin berkembang. Nah, kemudian lahirlah radio masuk ke Indonesia di tahun 40-an dan itu sudah mulai adanya radio sebagai alat perubahan. Tujuan radio tentu pertama untuk mendapatkan informasi, kedua menghasilkan sesuatu yang baru, ketiga entertain atau hiburan, refreshing bagi kita sebagai pengelola itu sendiri. Nah, selanjutnya manfaat radio tentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik, ya, informasi-informasi yang kita tidak dapat secara langsung dari jarak yang begitu jauh. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, Cahaya. Ini adalah proses pemindahan frekuensi radio atau alat untuk memahami pertukaran atau memahami pengiriman sinyal informasi. Nah, itu. Ya. Gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik ketika objek bermuatan listrik dimodulasi. Nah, ini nanti ada terdapat dua frekuensi, kemudian pertama analisis modul, yang kedua frekuensi modulasi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan frekuensi radio. Karakter radio yaitu individualis, audiotif, gitu beragam. Nah, tuh, ini sejarah radio tadi sudah saya sampaikan. Ya, Amerika, Asia. Nah, di Indonesia kapan radio itu? Pertama ada periode penjajahan Belanda. Nah, ini juga sebagai bahan informasi bahwa bahkan waktu itu ada satu tempat begitu luas di bawah gurun itu dijadikan tempat komunikasi alat radio yang begitu besar. Sehingga antara pemerintah Hindia Belanda di Indonesia itu dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah Belanda. Periode penjajahan Jepang, periode kemerdekaan. Dan ya lahirlah sekarang di tahun 69. Nah, ini selanjutnya di akhir. Rekan-rekan, mungkin bisa scan nggak ini atau pakai HP semuanya? Pakai HP, Pak. Pakai HP, oke. HP, Pak. Sebentar. Screenshot mana Pak? Ini bukan paling bisa nggak ya masuk? Nanti kita coba masuk lagi sebentar ya. Ini ada kuis dan ini perlu dilaksanakan oleh teman-teman. Sebentar. Terlihat ya? Terlihat? Ada ya? Ada. Coba Belum, Pak. Masih muter. masuk ke brosur, buka aja ini ya, suaranya buka aja. Coba ke ini, masuk ke brosur lalu ketik menti.com. menti.com. Coba. Nah, ini tulisan ini. menti.com. Menti. Sudah. Belum, Pak. Masuk ke brosur. Udah? Udah? Kodenya, Pak. Kodenya 6563.
Ya. 4265. Langsung masuk, Pak. Langsung masuk. Sudah, Pak. Sudah masuk. Masuk. Oke, sudah masuk. Eh, coba jawab dulu itu, mulai saja. Apa? Ada. Sok, Angga, Cobian, enggak. Coba. Coba Pan, masuk Pan. Sudah, Wah, Pak. Langsung submit, Pak. jawab dulu. Terus, Pak. Jawab itu. Ini sudah mulai terlihat nih. Ada yang tadi radio. Tuh, jawabannya wah, urutan pertama radio. Terus siapa lagi? Uka, Pak. Pak Uka lah. Sok, pilih Kata, yang aja. Nah, ini Uka nanti apa, Pak? ingat aku saya juga Pak Uka. Sebangsa nih itu. Uka itu hantu. Coba terus selanjutnya. Udah itu cuma satu. Di refresh, Pak. Atau unggul hiji. Ini jawab. Di share karena WA tiasa tuh, Pak. WA grup. Enggak, ini kan Itu tiasa. live ya. Terus rekap. Aduh, jangan konser. Sudah, ini Ucup sudah masuk, Ucup. Sudah, Pak. Nah, Tapi beres ngejawab refresh dia kumaha, Pak? oh, udah selanjutnya tidak ada lagi pertanyaan. Sudah. Oke. Yang kedua, karakter radio ada nggak? Apa, Pak? Karakter radio? Nggak Ada, Pak. Ada. Ada. Ucup nggak ada. Coba dijawab, itu karakter radio. Sudah, Pak, karakter radio tadi. Oh, iya. Ini coba yang ketiga. Dijawab. Radio apa yang enak? Radio apa yang enak? Sudah ada, sudah. Nah, Belum, Pak. ya. Nah, itu salah satu kuis yang memang diterapkan kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan itu dapat diterima dan juga ada interaktif antar ya baik melalui pikiran atau melalui kuis-kuis yang diterapkan. Nah, selanjutnya sudah. Kedengaran, Nijar? Sudah? Kadang, Pak. Kadang-kadang. Ya. Selanjutnya coba masuk ke ini puisis. Puisis, coba masuk ke puisis.
Google deui, Pak. Quizzes.com ini nih. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Ada quizzes.com, masukin apa tuh? Masukin on, Pak. Ya. Nanti coba nggak bisa di scan ya, atau ini masukin angkanya, kode ya, kodenya 07. Kelapa ngelag, Pak. Oh, baik. Cukup ayah Ya, kode 07 0742 Keras. 58 0742 59. 4258. Atas, Pak. Udah masuk? Bergabung ke game. Oh iya, mainkan game. Sok, mainkan game. Kita lihat di sini. Berapa kodenya, Pak? 67 Kenapa? 67 67 42 42 59. 59 terakhir, Pak. Masuk. Kita lihat Masuk. hasil. Salah, Pak. Tuh. Menunggu guru memulai nabi, Pak. Enam tujuh, Pak. 4259, Pak. Nah, kita baik sebentar. Ya, ini karena prosesnya agak lama. Bentar ya. Pak, lama. Bisa. Kita lanjutkan. Gimana? Coba deh, kene. Robert. Hah? Ya. Ngeheng, Pak. HP-nya panas. Iya, soalnya masuk 2 tampilan ya soalnya. HP-nya kentang, Pak. Astagfirullah. Aslina mengejar Aslina ya. Matanya malah dimatikan, Pak. Ada Mandroid ya, Pak. Sebentar.
Ngaraheng tegak. Ngeheng bro. Asli ngeheng euy. Nyabari dicas deh ita. Kita eh, nah, kita kembali Siap. ya. Masih jaringan mempengaruhi ya. Saja. Jelas itu mah Pak nomor 1. HP juga mempengaruhi. Iya, Pak. Kuota juga sama. Ini mohon maaf. Bapak masih buku iPhone intinya, Pak. Bapak. Nah ini nanti coba di ini tadi berapa? Ini ya tadi apa namanya tadi teh? Kodenya Kode 782656. beda. Oh, beda. Coba masukkan sekarang lagi, beda lagi soalnya. Siap, Pak. Kelantasan. Sebelum bisa ngeheng. Sebentar lagi tuh mau habis waktunya. Kuisisnya, Pak. Oke, udah masuk? Kenapa? Bentar, Pak. Tujuh delapan dua enam lima enam. 6. Udah masuk? Bentar, Pak. Ayo. Udah masuk. Oke. Ini masuk ke sekolah apa perusahaan? Kebalan ya. Abi tos lebet Pak, ya nijar oge di lebetna. Iya, tas lebet, tapi iya laptopnya. Nah, itu kita mulai. Oke. Mulai, silahkan. Abi mau Pak, duh. Bisa asup. Oh iya, Nijar, Angga sudah masuk. Coba kita mulai. Nah, coba sok mulai. Udah. Sok silahkan mulai. Gimana Pak? Ayo apa namanya? Ya, Baywan. 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 Permainan ya. Ketik jawaban Anda televisi dalam kotak. Maksudnya aku apa ya? Iya, jawab. Sudah? Nah. Audio visual ternyata, guys. Aduh, yuk HP panas pisan euy, aduh. Tapi saya jadi benar gak? Apa yang terlintas dalam benak saudara ketika kata tadi? 10. Hasilnya berapa? 850. Wah, besar ya. Game Nah, selesai, Pak. Game selesai. Oke, itu gambaran saja. Nanti kita di Kelas. akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Tentu akan banyak permainan ke depannya. Jadi ini hanya
gambaran. Mantap. Ternyata ya kita semakin ini hasilnya seperti ini. Nah itu rekan-rekan tentang pembelajaran pada mata kuliah manajemen program siaran radio, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat bagi semuanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kehadirannya. Amin. Silahkan Bapak. kepada rekan-rekan untuk membuka on cam, membuka kameranya. On cam. Nah, Ya belum. Oh, ya. atas Pak. Oh iya. Ini Aldia, sebentar ya. Ya itu tadi penyampaian. Tadi kalau di yang terakhir ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga kita semua dapat dikasihkan ilmu setelah Amin. saya ini sebagai tugas terkait pembelajaran interaktif. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.